Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online dengan mata kuliah ekosistem halal. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan ke-10. Jadi teman-teman, kemarin, minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang secara umum ya ekosistem halal, kemudian kawasan halal, dan sebagainya. Barangkali teman-teman juga masih ingat apa itu ekosistem halal. Ekosistem halal itu mencakup semua aspek dalam proses produk halal dari hulu ke hilir, baik itu dari mulai produksinya, kemudian dari distribusinya, dari marketing atau penjualannya, dan sebagainya. Dan semua itu sudah diatur oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materinya adalah hari ini tentang sistem dan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Sebagaimana teman-teman lihat ya pada PPT ini, di sini ada gambar makanan ya, ada gambar buah-buahan gitu. Di sini ada pisang, ada melon, ada paprika merah, ada tomat, terong, kubis, terus kemudian bawang bombay, kemudian timun dan sebagainya. Nah, sebenarnya secara umum kita tahu bahwa produk yang berasal dari hasil pertanian, gitu ya, produk nabati, hasil pertanian, produk eh, buah-buahan segar, sayuran segar itu halal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika barang-barang ini tidak langsung dikonsumsi, gitu ya, artinya ketika panen disimpan atau dikirim dalam apa namanya sebuah kontainer gitu antar negara atau diimpor ataupun diekspor gitu. Maka sertifikasi halal itu sangat penting terutama bagi kita kaum muslim. Sebenarnya secara internasional produk yang bersertifikasi halal itu tidak hanya diminati oleh kaum muslim. Jadi seluruh dunia, artinya adalah masyarakat non-muslim juga meminati produk yang telah memiliki sertifikasi halal. Karena dengan eh, adanya sertifikasi halal, sebuah produk itu sudah terjamin dari segalanya, tidak hanya halal haramnya ya, tapi juga toyibnya atau dari segi higienisnya, pengawetnya, dan sebagainya. Baik, kemudian berdasarkan survei secara global dalam SGIE report, ya, jadi State Global Islamic Economic Report pada tahun 2023-2024, ini saya ambil khusus untuk makanan halalnya aja ya. Jadi peringkat pertama itu dimiliki atau di posisi pertama adalah Malaysia. Jadi Malaysia menduduki peringkat pertama untuk produk makanan halal di eh, dunia atau secara global. Kemudian negara kita Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menempati posisi kedua dengan skor 94,4 poin. Kemudian di posisi ketiga di sini ada tiga adalah Turki. Kemudian keempat adalah Singapura gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Padahal negara Singapura adalah negara yang kecil dengan penduduk yang bukan mayoritas Muslim gitu, tapi dia memproduksi makanan halal terbanyak di peringkat 4. Baik, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata secara global, jadi fenomena atau gencar-gencarnya untuk sertifikasi halal itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Gitu. Baik, kemudian kalau di Indonesia, regulasi dan landasan yang digunakan adalah tentu saja sebagai seorang muslim, landasan utamanya adalah Al-Quran. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti akan kita simak bersama di slide berikutnya. Kemudian ada regulasi ya, regulasi Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Nah, ini kemudian diturunkan dan disempurnakan dengan beberapa peraturan pemerintah. Ada PP nomor 39 tahun 2021 dan PP nomor 2 tahun 2022. Kemudian kita lanjutkan bahwa tadi ada Quran surat Al-Baqarah gitu ya. Nah, di sini perintah untuk memakan makanan halal itu ternyata tidak hanya untuk kaum muslim. Karena di sini kalimatnya adalah ya ayuhan nas. Jadi semua manusia, baik muslim atau tidak atau non muslim, itu memang diperintahkan untuk makan makanan yang sini halalan thayyiban, halal dan baik. Karena tidak semua makanan yang halal itu baik, gitu ya. Maka itu tadi proses sertifikasi halal itu sangat panjang. Seperti misalnya buah-buahan ini itu makanan halal, tapi apakah toib? Itu maka perlu dilakukan sertifikasi halal, bagaimana penyimpanannya, bagaimana apa namanya pensuciannya atau cara bersihinnya itu seperti apa, di mana gitu. Baik, kadang seringkali kita tahu ya, saya beberapa kali menemuin gitu ya, yang petani kemudian mencuci wortelnya gitu di sungai atau mungkin di apa namanya aliran air yang belum tentu itu tidak najis gitu. Jadi kita harus tahu asal muasal dari mana buah-buahan dan juga sayuran ini berasal, kan karena kalau produk dari sertifikasi halal gitu terutama yang beku ya, yang diawetkan itu dari hulu ke hilir harus semuanya memenuhi halal dan thayyibah. Baik, kemudian dari adanya regulasi nomor 33 tahun 2014 itu memiliki konsekuensi, terutama yang berkaitan dengan pasal 4 yang bunyinya adalah produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi kalau ada produk impor, gitu ya, terutama makanan minuman, itu harus ada sertifikat halalnya. Dan ini nanti wajib berlaku mulai Oktober 2026. Nah, selanjutnya kita kembali ke produk halal. Jadi sebelum adanya eh, ini ya penyelenggaraan jaminan produk halal itu bersifat voluntary, jadi sukarela. Ya, yang mau ngajuin sertifikat halal ya monggo, kalau nggak bersedia ya sudah gitu. Tapi sejak adanya peraturan ini, maka semua wajib, yang artinya dengan adanya undang-undang ini sifatnya adalah mandatori. Bagi semuanya wajib memiliki sertifikat halal, bahkan juga UMKM. Nah, untuk UMKM itu bisa menggunakan melalui jalur sertifikasi halalnya adalah self-declare. Ya, pernyataan sendiri gitu ya. Ini melalui peran seorang pendamping proses produk halal. Nah, yang paling pokok, kalau UMKM tersebut menempuh jalur sertifikasi halal melalui self-declare, maka tugasnya PPH adalah melakukan verval. Verval ini adalah verifikasi dan validasi. Nah, apa saja yang diverifikasi dan divalidasi oleh PPH, pendamping produk, proses produk halal. Nah, seorang pendamping PPH, dia harus turun ke lapangan ke lokasi UMKM-nya. Nah, dia di sana akan melakukan verifikasi dan validasi. Apa saja? Yang pertama adalah bagaimana lokasinya, lokasi UMKM-nya seperti apa, tempat produksinya seperti apa gitu. Kemudian bahan-bahannya, bahan-bahannya apa saja gitu. Kalau ada bahan yang kemasan, apakah bahan kemasan tersebut sudah ada sertifikasi halalnya atau belum juga gitu. Jadi dari hulu ke hilir semuanya harus divalidasi dan diverifikasi. Baik ya, berkaitan dengan makanan halal, khususnya di Solo, di kota ini gitu ya. Belum lama viral kasus ayam goreng widuran. Itu tidak ada kepastian halal haramnya dan bahkan ini tulisan non halalnya di bannernya gitu ya. Nah, kenapa bisa ayam itu kan sebenarnya halal, tapi kenapa ayam goreng widuran ini menjadi ayam yang haram atau. Nah, kita harus mensikapi dengan kepala dingin, dengan moderat,
dan mengedepankan prinsip-prinsip moderasi beragama. Kemudian, baik teman-teman sebagai evaluasi ya, sebelum menutup perkuliahan, silakan teman-teman membuka Kahoot. Kita mengerjakan kuis dulu di kahoot.it. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan kuis dengan sangat baik. Jadi tadi kita sudah membahas banyak hal tentang sertifikasi halal ya. Yang menjadi poin pentingnya adalah pada tahun 2026 bulan Oktober itu semuanya wajib bersertifikasi halal. Apapun yang masuk ke Indonesia yang berkaitan dengan makanan dan minuman gitu. Nah, selanjutnya tugas kelompok ya. Jadi kelompoknya berdasarkan kelompok presentasi. Silakan teman-teman melakukan mini riset dengan turun atau observasi ke UMKM. Baik ya, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.